Syukur hari ini kita boleh kembali lanjutin kelas STUJK kita tentang doktrin keselamatan ya. Semoga kita yang ikut kelas ini boleh diberkati Tuhan ya. Kita semua di tempat ini sama-sama belajar, baik saya dan kita semua sama-sama mohon belas kasihan Tuhan, di mana Tuhan menolong kami supaya kami bisa belajar bersama-sama, boleh mengerti, dan kami yang sudah diselamatkan boleh sungguh merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga setiap hari hidup kami penuh dengan ucapan syukur karena kami tahu betul mengenai keselamatan yang sudah kami terima dari Tuhan. Ya Tuhan, tolong biarlah kami yang datang mungkin dalam keletihan kita mendapatkan kebenaran firman-Mu, dan kami juga yang mungkin hadir karena banyak pergumulan juga Tuhan tolong teduhkan, tenangkan pikiran kami, biarlah semua boleh fokus kepada pembelajaran di kelas ini. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, pakai kami semua dan juga berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sebelumnya saya ingin mengajak kita mereview sebentar pelajaran kelas minggu lalu ya, supaya kita kembali disegarkan, diingatkan, dan juga kembali dihangatkan hati kita memasuki pelajaran berikutnya. Nah, kemarin kita sama-sama diskusi bareng mengenai apa sih maksudnya kita telah diselamatkan. Jadi kalau kita ketemu orang suka bertanya, kamu udah diselamatin belum? Kamu sudah diselamatin belum? Pertanyaannya, emang apa yang dimaksud dengan keselamatan itu? Terus muncul pertanyaan lagi, emang ada apa dengan saya sampai saya harus diselamatkan? Nah, kita tahu kemarin sama-sama belajar bahwa ternyata manusia itu sedang tidak baik-baik saja, begitu kondisi yang kalau bisa dikatakan mengerikan. Mengapa? Ternyata manusia itu sekali karena waktu manusia meninggal, mereka akan dimurkai oleh Allah karena dosa-dosanya. Nah, jadi manusia itu sedang tidak dalam kondisi yang oke-oke saja, baik-baik saja. Nah, lalu muncul pertanyaannya adalah, nah, solusinya apa begitu? Nah, kemarin kita melihat solusinya kebanyakan agama itu mengajarkan, ayolah berbuat baik. Kalau kamu berbuat baik, kamu bisa masuk surga, kamu nggak masuk neraka. Nah, kita melihat kemarin ternyata perbuatan baik sama sekali tidak menyelamatkan, perbuatan baik itu bukan solusi. Justru manusia itu nggak mampu berbuat baik. Semua perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Bahkan ada yang mengatakan semakin orang berbuat baik, semakin dia berbuat dosa, berbuat kekotoran. Nah, lalu solusi berikutnya adalah, ya bertobatlah dari segala dosa-dosa kita, maka Allah itu akan mengampuni dosa kita. Ya udah cincailah, Tuhan akan mengampuni dosa kita, dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Nah, kemarin kita juga melihat bahwa ternyata konsep seperti itu nggak bisa diterima. Kenapa? Karena akan mengurangi yang namanya keadilan Allah. Yang namanya orang berdosa itu harus menerima hukuman. Nggak bisa hanya bertobat lalu dosanya diampuni. Nggak bisa. Itu namanya tidak ada keadilan. Jadi dua solusi dari kebanyakan agama di muka bumi ini, kalau kita melihat dari kacamata Alkitab, itu tidak bisa memberikan solusi bagi persoalan manusia. Nah, lalu solusinya bagaimana? Karena manusia itu tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, oleh karena itu Allah sendiri yang memberikan solusinya. Allah sendiri yang akan menyelamatkan manusia yang berdosa. Bagaimana solusinya? Tentu saja melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia, dia untuk mati, untuk menanggung murka Allah yang mengerikan itu, tapi Yesus tidak mati saja, tapi dia juga bangkit, begitu. Nah, jadi solusinya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kebenaran ini, manfaat dari Yesus yang sudah mati, bangkit, yang menanggung murka Allah itu, bisa dimanfaatkan, bisa dialami oleh manusia, kalau manusia itu mau menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau mereka tidak pernah mau menerima, hanya dengar-dengar doang, manfaatnya nggak akan mereka terima. Mereka akan tetap masih di bawah murka Allah. Jadi manusia diminta untuk meresponinya, yaitu untuk menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Nah, dengan demikian manusia itu diselamatkan, yakni artinya manusia itu bebas dari murka Allah akibat perbuatan-perbuatan dosa mereka. Karena mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan mereka, begitu. Ya. Nah, tetapi kemarin saya juga menambahkan yang namanya keselamatan itu tidak berhenti hanya lolos atau bebas dari murka Allah, tetapi tujuan akhir manusia diselamatkan supaya manusia itu bisa kembali berelasi dengan Tuhan, begitu. Nah, jadi ini poin penting sekali, karena kalau kita menginjilin orang gitu ya, kalau kita punya konsep diselamatkan itu hanya berhenti sampai bebas dari murka Allah, cara nggak sadar itu mengajarkan kepada kita, kepada orang lain menjadi orang yang egois. Mau nggak kamu terima Yesus? Kalau kamu terima Yesus, kamu lolos dari murka Allah karena perbuatan dosamu. Ah ya udahlah, gue terima Yesus deh, daripada gue dihakimi Tuhan, gue terima Yesus. Jadi kayak ada hitung untung rugi, mendorong orang itu menjadi egois begitu. Tetapi dengan adanya konsep ini bahwa diselamatkan itu tujuan akhirnya bukan hanya lolos, tetapi akhirnya bisa berelasi dengan Tuhan. Nah itu membuat orang, mendorong orang diselamatkan supaya mereka bisa kembali berelasi dengan Tuhan. Nah saya pernah menerapkan ini di dalam pengalaman saya dalam menginjilin seseorang. Saya pernah menginjilin orang tuh kira-kira seperti ini yang saya lakukan. Saya mengatakan, maukah kamu terima Tuhan Yesus di dalam hidupmu? Dia mengatakan, saya timbang-timbang dulu. Saya bilang kita butuh Yesus. Kenapa? Karena kita ini orang berdosa. Kita ini banyak berbuat dosa. Allah akan menghakimi setiap perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kalau kita terima Yesus bukan hanya lolos dari murka Allah. Allah itu, kamu akan bisa kembali berelasi dengan Allahmu. Allah penciptamu itu sangat rindu bisa kembali berelasi dengan kamu. Kamu nggak rindu tah kembali sama Tuhan. Bisa berelasi dengan Tuhan sang penciptamu, kamu nggak rindu tah dekat sama dia. Kalau kamu rindu berelasi dekat sama Tuhanmu kembali, Tuhan juga rindu kok. Ayo terimalah Yesus, begitu. Terimalah Yesus, maka dosa yang menghalangi kamu dengan Tuhan itu bisa diselesaikan. Kamu bisa kembali lagi dekat sama Tuhan. Jadi saya menawarkan juga untuk kembali bisa dekat sama Tuhan. Nah jadi saudara, kalau kita menawarkan ini, kita jadi bisa melihat ya, keselamatan itu indah sekali. Manusia bukan hanya bebas dari muka Allah, tapi bisa kembali berelasi dengan Tuhan. Gitu ya. Nah saya kira ini, biarlah ini kembali mengingatkan kita pelajaran minggu lalu, dan sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya. Nah ini pertanyaan refleksi kemarin ya, yang kita diskusin agak panjang ya, karena ini menarik ya pertanyaan ini. Ini saya skip aja. Nah sekarang kita masuk ke dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Saya ajak kita baca bersama-sama yuk. Kita akan belajar dari ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya akan mengajar tentang Ordo Salutis. Nah, kita akan melihat bersama-sama tentang Ordo Salutis. Nah, saya rindu waktu kita belajar tentang Ordo Salutis ini, kita mempunyai pemahaman tentang doktrin keselamatan itu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Dan memperkaya kita melihat bagaimana Allah itu menyelamatkan umatnya, termasuk diri kita. Begitu ya. Nah, apa itu Ordo Salutis? Nah, saudara, Ordo Salutis itu bisa dikatakan urutan-urutan. Bagaimana Allah berkarya menyelamatkan umatnya. Urutan-urutan gitu. Ya, langkah-langkah yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan umatnya. Tadi kita lihat, balik sebentar, kita lihat ke dalam Roma 8 tadi, lihat itu. Ada urutan-urutannya, saudara. Coba lihat ya. Sebab semua orang yang dipilihnya, mereka juga ditentukannya. Lalu orang yang ditentukannya, itu juga yang dipanggilnya. Lihat yang saya merah-merahin. Mereka yang dipanggilnya,
mereka juga nanti akan dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, nanti mereka juga akan dimuliakannya. Jadi ada step-step yang Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi Roma 8 bukan berarti menjelaskan secara keseluruhan urutan-urutan keselamatan tersebut. Karena kita bisa menjumpai ternyata Paulus di dalam bagian lain, dia juga menjelaskan ada urutan-urutan lain yang nggak dituliskan di dalam Roma 8. Jadi urutan-urutan ini, Ordo Salutis ini, kita akan lihat bukan hanya dari Roma 8, tapi dari ayat-ayat lainnya juga. Ya. Nah, kita lihat lagi tadi bagan tadi, nah ini saya dapatkan dari internet ya. Kalau ngelihat Bapak Ibu, dari bagan ini ya, kita ngelihat ada namanya election, ada namanya calling, regeneration, ada conversion, justification, sanctification, glorification. Itu setidaknya ada 7 tahapan-tahapan yang Tuhan kerjakan di dalam menyelamatkan umatnya. Ada 7. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di internet, juga jangan heran. Loh, kok ada yang beda sama yang Pak Ardi ajarkan? Kenapa? Ada versi yang agak panjang. Agak panjang artinya agak lengkap ya, agak mendetil. Ada orang itu menjelaskannya lebih mendetil. Nah, saya ambil yang 7 saja. Kalau Bapak Ibu lihat di internet ada yang lebih panjang lagi begitu. Ya, tapi keterbatasan waktu saya pikir 7 aja ini sebenarnya juga udah cukup lah untuk kita belajar. Tapi kalau mau lebih nanti ke depan bisa ditambahkan ya. Jadi ada 7 langkah-langkah ini nih. Nah, kita akan melihatnya satu persatu. Ada bagian yang akan saya tekankan lama-lama, ada bagian yang saya jelaskan hanya sekilas saja gitu ya. Oke, kita mulai ya dari Ordo Salutis yang pertama. Nah, yang pertama kali adalah tentang pemilihan. Ini ada di Efesus pasal pertama ayat 4. Dikatakan gini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu lihat ya, di ayat itu ada namanya apa? Yang saya merah-merahin itu Allah telah memilih. Ada namanya pemilihan di situ. Nah, jadi yang dilakukan oleh Tuhan itu begini, saudara. Kalau saya boleh dramain lah ya, biar lebih mudah dicerna, begini. Sebelum Allah itu menciptakan segala sesuatu, planet lah, bumi lah, manusia, di dalam kekekalan, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah Tritunggal itu, mereka itu sudah merancang. Yuk kita ciptain planet bumi. Ciptain planet bumi. Lalu kita juga ciptain manusia di dalamnya. Oke, bagus. Lalu pertanyaannya adalah, waktu Allah menciptakan semuanya itu, termasuk manusia, Allah tahu enggak? Nanti manusia itu memberontak dan jatuh ke dalam dosa. Tahu enggak? Tahu kan? Nah, mereka tahu, nanti manusia jatuh ke dalam dosa nih. Ya, waktu jatuh dalam dosa, wah mereka akan dibinasakan ini. Nah, mereka tahu itu. Dan waktu mereka tahu apa yang Allah lakukan, mereka di dalam kekekalan, sebelum dunia ini diciptakan, di dalam kekekalan, Allah itu juga sudah merancangkan bagaimana menyelamatkan manusia berdosa di dalam kekekalan. Mereka sudah merancang karya keselamatan itu. Nah, apa yang dilakukan? Tahap pertama adalah di dalam kekekalan, Allah itu sudah memilih sebagian orang yang sudah jatuh ke dalam dosa untuk diselamatkan. Sebagian orang. Bahkan ada yang mengatakan nggak sebagian, sebenarnya jumlahnya jauh lebih besar dari itu. Ya. Nah, jadi sudah memilih siapa-siapa saja yang sudah yang akan diselamatkan begitu. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang memilih sebagian orang untuk diselamatkan? Kalau kita lihat dari ayat ini, itu jelas kepada Bapa di surga. Jadi Bapa di surga dia yang memilih sebagian orang untuk diselamatkan, begitu. Ya, penentuan dari Bapa di surga. Lalu pertanyaan berikutnya adalah diklik. Nah, pemilihannya berdasarkan apa? Oke, Bapak memilih kan ya, Bapak memilih. Tetapi pemilihannya berdasarkan apa begitu? Pasti ada kriteria dong. Nah, saya aja kalau memilih pasangan hidup juga ada kriteria, ya.
Saya pasti tentulah yang normal-normal pasti pilih yang cantik dong ya kalau yang laki ya. Kalau yang cewek juga pilihnya yang ganteng kayak Brad Pitt begitu. Nah, saya juga memilih, wah punya pasangan hidup tuh saya pilih yang keibuan. Artinya bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak begitu ya. Ada teman saya yang memilih lebih suka, oh saya memilih cewek yang pintar berdandan. Oh nggak apa-apa ya, itu selera-selera orang gitu ya. Cuman kuat nggak nanti ongkos untuk ke salonnya aja gitu ya, untuk biaya berdandan begitu. Setiap orang punya kriteria-kriterianya. Nah Bapak waktu memilih sebagian orang, apa sih standarnya? Apa yang dilihat oleh Bapak? Nah di sini Bapak Ibu terjadi beda pendapat ini. Ada yang namanya Calvinis, ada yang namanya Arminian, ya. Nah, pandangan Arminian itu mengatakan begini, waktu Bapak menentukan siapa yang diselamatkan, nah Bapak itu melihat ke depan. Ke depan, waktu manusia itu sudah diciptakan, sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, dia lihat, nanti Pak Hussein ini diinjilin sama si A. Dan waktu diinjilin, Pak Hussein mau terima. Jadi Pak Hussein ditentukan untuk diselamatkan. Jadi pemilihan Bapak itu berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan Bapak. Siapa orang-orang nanti di dunia ini sudah hidup, waktu ditawarkan Injil, mereka mau merespon, mereka mau nerima Injil itu. Nah inilah orang itu ditentukan untuk diselamatkan. Kalau dipikir-pikir, logis banget ya Bapak Ibu ya. Masuk akal sekali loh. Nggak ada kepusingan kita, menerima sekali loh ini. Logis sekali, iya juga ya. Bapak menentukan orang-orang yang diselamatkan itu berdasarkan Bapak tahu tuh ke depan. Ada orang-orang kalau diinjilin, dia bakal terima itu Injil. Nah itu yang dipilih, ya paslah sinkron, matching begitu kan. Wah, masuk akal. Saudara, waktu saya belajar tentang doktrin predestinasi, waktu saya pemuda di Hosana, jujur aja, saya itu sulit sekali terima predestinasi ini. Mungkin ada 1 tahun kali ya. Dulu gembalanya adalah Pendeta Budiono. Suka saya debatin terus. Ketemu dia, hari Minggu kan biasanya Pak Budi itu nggak pulang dulu. Kenapa? Nunggu Cik Novi, ada ketemu guru-guru sekolah minggu, doa bareng, ada kelas penataran, kelas apa tuh, persiapan ngajar guru sekolah minggu. Nah Pak Budi duduk sendirian. Saya tempel terus. Debat terus itu tiap minggu sampai kayaknya mungkin dia udah kesel sama saya ya. Nanya terus, kenapa nggak ngerti-ngerti sayanya? Saya kurang pinter, nggak ngerti-ngerti. Diajarin tetap ngeyel terus gitu. Akhirnya saudara, saya pikir-pikir sendiri di kos saya, kertas HPS putih saya tempel di dinding. Sampai dinding itu semuanya putih. Mikir sendiri, bagaimana ya predestinasi itu begini dan kekekalan begini, begini, begini. Akhirnya saya menemukan, ternyata Bapak itu memilih berdasarkan apa? Berdasarkan Bapak tahu siapa aja yang akan menerima Injil nanti itu. Itulah yang ditentukan oleh Bapak. Saya senang sekali. Puas. Kenapa? Benar-benar logis, masuk akal sekali. Tapi waktu saya baca buku, belajar, diskusi, tanya sama Pak Budi, sekalipun itu logis ya, mudah diterima, ternyata kita nggak ngomong itu. Loh kalau gitu Bapak memilih berdasarkan apa? Jawabannya adalah berdasarkan ya kehendak Bapak itu sendiri, kedaulatannya semata. Jadi kita nggak pernah tahu kenapa Bapak nanti memilih Ardi, kenapa Bapak nggak memilih orang lain. Nggak tahu. Lihat itu, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Semata-mata berdasarkan kehendak Bapak aja. Kedaulatannya dia memilih A, tapi tidak memilih B. Semua itu hanya Bapaklah yang tahu, Tuhanlah yang tahu semuanya itu. Nah, saudara, di sini kita melihat, jadi Bapak itu memilih berdasarkan kedaulatannya semata. Nah, ini langkah pertama tentang predestinasi, bukan predestinasi ya, karena predestinasi dalamnya ada namanya pemilihan. Lebih tepatnya, ini pelajaran tentang pemilihan, begitu. Allah itu memilih di awal-awal, sebagian ada orang diselamatkan, begitu ya. Walaupun ini pengajaran yang sulit diterima, banyak orang sulit terima. Tapi suka nggak suka, inilah yang Alkitab katakan, bukan saya yang katakan. Itu ayatnya ada kok. Bahkan ada lagunya ya. Lagunya
apa? Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Siapa yang ciptain lagu itu ya? Dari GMB tuh saya kalau nggak salah ya. Sidney Mohede atau siapa itu nyanyi itu. Jadi ya itu memang ajaran Alkitab. Dari awal Tuhan sudah menentukan siapa aja yang diselamatkan. Nah, orang-orang sudah ditentukan ini namanya kaum pilihan, orang-orang yang dipilih. Inilah nanti yang diselamatkan. Yang tidak dipilih, tidak diselamatkan bagaimana? Allah membiarkan itu semua menuju kebinasaan. Nah, waktu kita belajar ini, sebenarnya saya pribadi juga deg-degan. Kenapa? Ini bisa terjadi perdebatan sengit, begitu ya. Tapi begini, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini walaupun mungkin sukar untuk diterima, tetap harus diajarkan, karena ini ajaran Alkitab tentang doktrin keselamatan. Dan kalau kita bisa memahami doktrin ini, kita bisa menerima doktrin ini, percayalah kita akan betul-betul bersyukur sekali kalau kita sudah diselamatkan. Jadi makin terkagum-kagum dengan kebaikan Tuhan. Nah, saya tahu waktu belajar doktrin ini, pertanyaan sejuta umat yang akan selalu ditanyakan adalah, Pak, kalau Allah itu memilih sebagian, lalu Allah nggak memilih sebagian, berarti Allah nggak adil dong. Nah, ini selalu ditanyakan ya. Minggu lalu juga ditanyakan dengan baik sekali oleh Losa Desi juga ya, oleh Bu Desi. Akan ada pertanyaan ini, apakah Allah itu artinya nggak adil, Pak? Nah, saudara, saya coba memberikan argumen saja, semoga ini bisa menolong kalau ada di antara kita yang mungkin merasa Tuhan itu kok nggak adil ya. Nah, saudara, pelan-pelan kita coba lihat ya. Nah, saudara, begini, saya dulu pernah diajarkan oleh dosen saya, dia bilang begini, di kelas dia bilang begini, kita itu harus seperti kayak Aristotel. Aristotel itu apa? Dia itu kalau berpikir ada kategori-kategori. Ini kategori apa sih? Lalu ini kategori apa sih? Ini ada kategori apa sih? Nah, dengan taunya kategori-kategori, ini menolong kita berpikir dengan jernih, melihat sesuatu dengan jernih. Apalagi kalau tanya jawab, kita bisa lihat ini kategori apa nih? Ini kategori apa nih? Nah, kalau kita tahu kategorinya, kita bisa melihat dengan jelas, berpikir dengan jelas, dan juga bisa menjawab dengan jelas. Nah, waktu bicara tentang pemilihan, ada dua kategori yang perlu kita sama-sama sepakati, saudara. Kategori yang pertama itu ada yang namanya keadilan, oke? Lalu kategori yang kedua itu namanya anugerah, anugerah Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dulu ke kategori yang pertama tentang keadilan. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, yang namanya adil, seharusnya Allah itu ngapain manusia? Ngapain? Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, semua nih ya, semua manusia nih yang ada di muka bumi ini, yang namanya adil, Allah itu harus ngapain manusia? Harusnya. Apa? Hukum kan ya, membinasakan semua manusia. Semua enggak? Semua. Yang namanya adil, pokoknya semua manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, kecuali Yesus Kristus kan ya, dia Tuhan, harus dibinasakan. Wah, karena berdosa. Itu adil namanya. Jadi yang namanya adil semua harus dibinasakan. Karena apa? Berdosa. Adil itu namanya. Nah, itu kategori keadilan Allah. Semua manusia harus dibinasakan. Tetapi kita melihat di dalam perjalanan itu waktu ya, Allah tidak mau menghakimi semua manusia. Ternyata dia menyelamatkan sebagian. Nah, waktu Allah memilih menyelamatkan sebagian, ini sudah pindah namanya kategori berikutnya. Kategori apa? Anugerah. Bukan lagi kategori keadilan, ketidakadilan. Ingat ya? Jadi kita waktu bicara Allah memilih, ini kategorinya sudah berubah. Ini berbicara tentang kategori anugerah. Allah memilih beranugerah kepada sebagian orang untuk diselamatkan. Jadi nggak ada sangkut pautnya lagi dengan adil nggak adil begitu. Jadi yang pertama kita harus melihat waktu kita memikirkan tentang pemilihan ini ada di kategori mana? Ini bukan kategori adil nggak adil lagi, tapi kategori anugerah Tuhan. Kenapa Tuhan pilih saya? Kenapa Tuhan tidak pilih orang lain? Ya ini anugerah Tuhan berikan sama kita. Sesuatu yang nggak pantas, nggak layak, tapi Tuhan kasih buat kita yang nggak pantas.
Nah, mengapa kita kadang ada orang sulit untuk menerima doktrin pemilihan ini? Begini, saudara, karena masih suka kecampur dua kategori ini. Waktu kita memikirkan Allah memilih, kategori adil nggak adil, anugerah Allah itu campur-campur. Jadi kita bingung gitu loh, waduh kecampur-kecampur begitu. Nah, jadi ini membuat kita bingung untuk apa ya menerima pemahaman ini, kecampur-campur. Adil nggak adil, Allah memilih anugerah, wah semua kecampur. Nah, mulai malam ini coba kita pisahkan. Waktu bicara tentang pemilihan, ini sudah dalam kategori Allah beranugerah, nggak lagi adil dan nggak adil. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, berikan mungkin ya tanggapan, saudara, kenapa kita sulit untuk menerima bahwa Allah memilih sebagian ini? Dan kita mengatakan Tuhan tidak adil. Karena kita sulit sekali untuk melepaskan konsep keadilan dalam pikiran kita. Bahwa bagi kita yang namanya adil, itu sama rata, saudara. Yang namanya adil, semua itu harus sama rata. Atau bahkan sama rasa, begitu. Ya, yang namanya adil itu harus sama rata, atau semua dapat, ya dapat semuanya. Nggak boleh sebagian-sebagian, itu nggak adil. Nah, itu selalu, apa ya, melekat dalam pikiran kita. Karena yang kita tahu, saudara, yang namanya keadilan nggak selalu harus sama rata. Nggak selalu, begitu loh. Tapi kita kejebak dalam pemikiran kerangka kacamata yang namanya adil, semua harus sama rata. Nah, kalau semua harus sama rata, nanti repot untuk praktek sehari-hari. Misal ya, saya kasih contoh. Sekali lagi, ini contoh yang nggak sempurna, tapi tangkap aja poinnya secara keseluruhan ya. Misal, saudara, kita ke Gria misalnya, kita beli telur. Ah, saya mau beli telur 10 aja. Saya pilih telur ini, 10. Setelah saya pilih, si mbaknya datang ke saya. Datang ke kita. Pak, Bapak nggak adil jadi orang ya. Loh, kok nggak adil sih? Kenapa Bapak pilih telur ini? Kenapa nggak Bapak pilih yang sebelah sini? Kenapa yang di bawah ini juga Bapak nggak pilih? Kalau Bapak adil, semua telur Bapak borong dong. Loh, masa harus saya borong semua? Terserah saya dong, saya cuma memilih 10 aja, terserah. Masa namanya adil saya harus borong semuanya? Ya nggak bisa begitu dong. Contoh lain lagi ya, misal kalau kita makan di sebuah restoran, restoran mana ya? Korea, Jepang, Sunda, lain sebagainya. Ah, kayaknya saya pengen yang Korea aja deh. Saya makan masuk restoran Korea. Waktu masuk duduk, pemilik restoran Jepang bilang begini, Bapak nggak adil jadi orangnya. Bapak memilih Korea. Kenapa Bapak nggak milih saya juga? Makan di restoran saya juga dong. Wah, saudara, kalau namanya yang namanya adil itu semua sama rata, pusing kita, saudara. Semua harus dapat. Nanti kalau kita kasih teman kita permen satu, semua harus dikasih. Jadi bingung kita kalau semua sama rata. Nah, adil itu nggak selalu semuanya, saudara. Oke? Itu yang kedua. Jadi mari kita ngelihatnya dari kacamata, coba kita lepasin kacamata kita. Jangan selalu menganggap yang namanya adil itu semuanya harus sama rata. Nggak begitu ya. Nah, lalu yang terakhir ingin saya coba berikan tanggapan, kita sulit menerima doktrin pemilihan ini, mungkin, saudara, mungkin ya, kita punya konsep mengapa orang yang tidak dipilih itu binasa. Kenapa orang yang tidak dipilih itu binasa? Mungkin kita punya konsep mereka binasa karena tidak dipilih oleh Tuhan. Nah, jangan-jangan kita punya konsep bahwa yang tidak dipilih itu karena yang tidak dipilih itu binasa karena tidak dipilih oleh Tuhan. Nah, ini yang menjadi kesalahan saya. Ini yang miss dari pikiran saya waktu pemuda ya. Karena saya punya konsep, Tuhan kok nggak pilih sebagian orang sih? Dia cuma pilih sebagian, sebagian nggak dipilih. Wih, gimana sih Tuhan ini? Kesian kan mereka binasa karena nggak dipilih Tuhan. Nah, saudara, ternyata konsep ini keliru. Saya mau kasih ilustrasi ya. Ilustrasi ini mencerahkan saya banget loh. Ilustrasi ini saya dapat dari mana ya? Kalau nggak salah dari Pak Tong begitu. Saya dengar seminarnya, wah saya langsung ngeceklik begitu ya. Gunanya ilustrasi untuk yang berat dibuat jadi simpel begitu ya.
langsung jadi ngerti begitu. Nah begini, saya sama penginjil sama penginjil Karmia naik motor berdua, wah boncengan, naik motor, wah, kecelakaan kami berdua kecelakaan, waduh darah bercucuran, lalu datanglah penginjil siapa? Penginjil Cincing, kok Ardi kecelakaan berdarah-berdarah, oh penginjil Karmia berdarah-berdarah, wah, lalu penginjil Cincing lihat, kesian ya, mana yang perlu dibawa ke rumah sakit ini? Tak bawa penginjil Karmia aja ke rumah sakit. Diangkat. Kenapa? Lebih ringan. Kalau Roso Ardi beratnya 100 kilo lebih. Wah, nggak bisa diangkat. Diangkatlah penginjil Karmia dibawa rumah sakit. Sampai di rumah sakit diobatin. Waktu diobati, selamat nyawa penginjil Karmia. Terus, karena saya nggak dipilih, saya tergeletak di jalan itu. Berdarah-berdarah. Akhirnya meninggal. Meninggal dunia. Masuk koran, berduka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, penginjil Ardiansa. Sekarang pertanyaannya, kenapa penginjil Ardiansa meninggal dunia? Kenapa? Selain ada yang jawab, kenapa penginjil Ardiansa meninggal dunia? Karena kecelakaan, bukan karena tidak dipilih oleh Losok Cincing. Pertanyaannya, kenapa Losok Karmia bisa selamat? Ya karena dipilih. Saya nggak diselamatkan. Itu nggak ada sangkut pautnya tentang pilih nggak memilih. Itu berdasarkan, itu masalahnya apa? Karena saya kecelakaan. Jadi waktu manusia itu berdosa, saudara berdosa ya, lalu Tuhan nggak pilih dia masuk neraka, bukan karena Allah nggak pilih dia, tapi karena dia berdosa. Karena dia berdosa, dia harus menanggung hukuman itu di neraka selama-lamanya. Nah, jadi coba kita lihat, jangan sampai waktu kita bicara tentang pemilihan, kita punya konsep, kesian orang itu nggak dipilih Tuhan, karena nggak dipilih makanya nggak diselamatkan. Enggak, karena itu perbuatan dosanya sendiri. Nah saudara begini ya, di dalam kita belajar doktrin mengajar itu ya, harus bisa diterima di kepala, sama juga harus diterima di perasaan hati. Sama juga dengan khotbah sebenarnya. Khotbah yang baik itu juga khotbah yang ngisi pengetahuan. Tidak ada firman Tuhan diuraikan. Tapi khotbah itu juga harus tentu ke perasaan. Nah ini susahnya suka setengah mati. Ya. Termasuk juga ngajar. Waktu belajar doktrin, harus bisa diterima pikiran juga perasaan. Nah cuman sekarang yang sulitnya adalah, sulitnya kita waktu belajar, itu kita lebih mudah nginget, nerima di kepala, tapi sulit sekali untuk nerima di perasaan. Gitu. Contoh ya, saya tahu Tuhan itu ada, dijelasin, Tuhan itu ada, Tuhan itu ada. Tapi ada orang tetap aja nolak Tuhan itu nggak ada. Kenapa tetap nolak? Pikirannya dia percaya, oh iya masuk akal, logis. Tetapi kenapa dia tetap tolak Tuhan itu nggak ada? Karena dia perasaannya nggak bisa menerima. Kenapa perasaan nggak bisa menerima? Kalau Tuhan ada, kenapa papaku sakit keras? Nah, kena di situ perasaan. Kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, kenapa dari kecil saya nggak punya orang tua? Dia marah sama Tuhan. Jadi sulit sekali perasaannya menerima bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Karena dia nggak punya orang tua, misalnya begitu ya. Kalau saya, Tuhan itu ada, kenapa saya mengalami penderitaan begini-begini? Itu berarti Tuhan nggak ada. Nggak bisa menyentuh sisi perasaan. Nah, kadang kesulitan kita belajar doktrin adalah pemahaman itu iya sih masuk akal sih, benar sih, logis sih, tapi kita masih susah terima itu kenapa? Karena susah menyentuh perasaan kita ya, nggak matching sama perasaan kita. Nah, jadi saudara, nanti kita belajar doktrin bukan hanya ini aja, tapi ke depan ya kita coba belajar ya supaya itu pelan-pelan bisa diterima oleh perasaan kita ya, perasaan kita. Oke, ini tentang pemilihan. Nah, saudara, ada satu lagu ya, coba diklik next. Ini lagu ini bagus, saudara. Saudara tidak tahu pernah nyanyi lagu ini, Why Have You Chosen Me? Why have you chosen me, or a million your child to be? Pernah dengar lagu ini, nyanyi lagu ini? Nah, waktu saya pertama kali dengar lagu ini, wah netes air mata loh. Kenapa? Waduh Tuhan, kenapa sih Tuhan? Dari banyaknya orang, Tuhan kok pilih saya sih? Kenapa Tuhan tidak pilih tetangga saya? Tetangga saya kalau mau lihat moralnya jauh lebih baik dari saya. Kenapa Tuhan pilih saya?
Wah, ini membuat kita apa, saudara? Waktu kita belajar tentang doktrin predestinasi atau pemilihan, itu membuat kita ya bersyukur sekali sama Tuhan. Tuhan pilih saya. Bersyukurnya luar biasa sama Tuhan. Dan yang kedua, waktu kita belajar keselamatan tentang doktrin pemilihan ini, kita jadi orang tuh nggak sombong, saudara. Kita nggak mau merasa lihat orang lain ya yang belum diselamatkan. Nanti lu dibinasakan Tuhan lu karena dosamu. Kalau kita meresapi doktrin keselamatan, kita jadi rendah hati lu. Kita sadar ini semua anugerah Tuhan. Kita nggak boleh sombong, nggak boleh berbesar hati. Bahkan kita ngelihat orang lain yang belum diselamatkan itu, kita ikut nangis begitu ya. Kita ikut prihatin, kita bahkan berdoa supaya ternyata Tuhan juga memilih dia untuk diselamatkan gitu. Jadi nggak sombong rohani. Nah, jadi waktu kita belajar ini ya, makin membuat kita itu, aduh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, ada seorang tuh mengatakan begini, kalau saya ketemu Tuhan pertama kali di surga, saya mau nanya sesuatu sama Tuhan. Pertanyaannya apa? Dia bilang titik 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 titik. Nah, sebelum saya mau kasih tahu jawabannya, saya mau tanya sama saudara. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, kalau Bapak Ibu ketemu Tuhan di surga, ada nggak pertanyaan yang mau saudara tanyakan kepada Tuhan? Kira-kira apa? Ada nggak? Atau jangan-jangan waktu di surga ketemu Tuhan, Tuhan, kenapa di surga saya melarat Tuhan? Atau apa ya? Nah, waktu pilih saya, iya betul. Orang itu juga begitu. Waktu ketemu Tuhan di surga ya, Tuhan, kenapa Tuhan pilih saya? Saya orang berdosa, saya nggak layak. Tapi itulah anugerah Tuhan. Tuhan kasih, Tuhan pilih kita. Wah, jadi saudara ya, makanya kalau ngomong tentang kebaikan Tuhan, sama mata ini berkaca-kaca aja ya. Luar biasa Tuhan tuh menyelamatkan kita. Bersyukur sekali itu pada Tuhan. Nah, setelah ini pemilihan, apa yang dilakukan oleh Tuhan berikutnya? Setelah pemilihan, nah benar kan Tuhan ciptakan manusia, ini aja setengah-setengah jam ya, udah pemilihan aja setengah jam. Eh, Waktu setelah memilih, Allah menciptakan langit dan bumi, manusia diciptakan, dan betul manusia jatuh dalam dosa kan. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, kaum pilihan itu ada nggak di muka bumi itu? Ada. Tetapi waktu itu banyak kaum pilihan Tuhan itu, kalau pakai bahasa istilahnya Pak Tong itu in the cost, masih in the cost di orang di agama-agama yang belum percaya. Kalau mungkin istilah saya pikir-pikir mungkin belum muncul begitu. Mereka masih ada di agama-agama yang belum percaya begitu. Belum muncul begitu. Belum dinyatakan oleh Tuhan. Belum. Makanya kalau di luar tuh kita ngelihat banyak orang belum percaya, bisa jadi banyak kaum pilihan Allah itu sebenarnya belum dimunculkan aja sama Tuhan, belum waktunya aja, ya, belum, masih mereka in the cost di sana. Nah, jadi saudara, banyak orang kaum pilihan belum dimunculkan oleh Tuhan. Nah, lalu yang terjadi adalah apa? Tuhan memanggil mereka, namanya panggilan efektif. Ada yang kasih istilah itu efektif. Jadi namanya Allah itu memanggil mereka. Waktu memanggil mereka, itu ada yang namanya menggunakan Injil. Harus ada Injilnya, nggak bisa nggak ada, saudara. Lalu ini karya dari Roh Kudus. Oke? Jadi ada kerja Roh Kudus dan di situ ada panggilan melalui Injil. Misal, saudara, contoh ya, kita ke gereja pernah dengar khotbah KKR kan ya? Misalnya di khotbah KKR, misalnya Pak Teddy Ho, khotbah KKR, wah, orang belum percaya dengar Injil gitu. Nah, ada panggilan di situ, panggilan. Nah, panggilan ini kalau ditujukan kepada kaum pilihan tersebut, orang pilihan itu pasti akan menerima Injil itu. Pasti menerima Injil itu. Makanya ada istilah panggilan efektif. Orang pilihan tersebut, waktu mendengar Injil, mendengar panggilan itu, tidak bisa menolak. Pasti menerima. Oke? Jadi ada namanya dipanggil. Nah, setelah dipanggil, ada langkah yang ketiga. Ada yang namanya kelahiran baru. Setelah dipanggil, ada namanya kelahiran baru. Begini jadi maksud saudara. Jadi misalnya saya aja deh ya, Ardiansa. Saya itu belum percaya, saya dengar berita Injil diberitakan. Waktu saya dengar berita Injil diberitakan, ayo bertobat, terimalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dengar berita itu. Yang dilakukan Roh Kudus apa? Roh Kudus pada waktu itu melahir barukan saya.
Apa sih artinya lahir baru itu? Artinya apa? Kita diberikan hidup yang baru. Apa diberikan hidup yang baru? Ingat kelas pertama yang saya tekankan, waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang perlu diingat selalu apa? Manusia mengalami apa? Nah, mati kerohaniannya. Jadi manusia itu mati rohaninya, namanya mati ya. Mau dengar Injil, mau dengar apapun juga nggak bisa merespon. Mau dikhotbahin berbusa-busa, mau dijelasin Injil sebagaimana jelasnya, tetap orang itu nggak bisa merespon karena dia mati, secara kerohaniannya mati, begitu, mati. Makanya waktu ada panggilan efektif itu Injil diberitakan, Roh Kudus itu menghidupkan kerohanian yang mati. Supaya apa? Kalau kerohaniannya hidup, dia bisa merespon, dia bisa mengerti berita Injil itu. Makanya Roh Kudus melahir barukan dia dulu, melahir kebarukan. Nah ini terjadi satu kali seumur hidup, nggak akan pernah terulang lagi. Jadi Roh Kudus itu melahir barukan sekali seumur hidup. Nah jadi sayanya dilahir barukan. Oh saya baru ngerti. Oh saya baru sadar tentang panggilan itu. Lalu berikutnya, langkah berikutnya, masuk yang namanya pertobatan. Jadi saudara lihat nih ya, kelahiran baru mendahului pertobatan. Jadi lahir baru dulu, baru bisa yang namanya pertobatan. Nah, saya ingin kita sepakat dulu, ternyata yang namanya pertobatan di sini bukan artinya dulu saya ngomong kotor, sekarang saya berhenti ngomong kotor. Pertobat itu bukan artinya saya kalau marah suka apa ringan tangan, gelepak sana, gelepak sini, sekarang nggak lagi. Bukan pertobatan itu yang dimaksudkan dalam pertobatan ini ya. Ternyata pertobatan ini maksudnya apa, saudara? Nah, pertobatan ini artinya menerima Yesus yang ditawarkan secara cuma-cuma kepada kita di dalam Injil. Waktu saya pertama kali belajar ini, saya kaget juga. Ya ilah, jauh banget ya. Istilahnya pertobatan, atau artinya menjebak sekali. Arti penjelasan itu artinya terima Yesus lah, begitu nah. Terima Yesus, aduh jauh banget. Karena yang saya baca kesulitan untuk menerjemahkan dari Inggris ke Indonesianya ya. Nah, jadi pertobatan itu maksudnya menerima Yesus. Nah, saya dramain lagi ya. Jadi ada panggilan Pak Teddy khotbah, dengar Injil. Saya masih mati rohani, nggak bisa merespon. Lalu Roh Kudus itu melahir barukan saya. Hati saya, kerohanian saya yang mati, itu hidup. Akhirnya saya bisa mengerti dan merespon Injil tersebut. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Saya mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, kenapa saya bisa terima? Karena saya sudah dilahir barukan. Saya bisa merespon. Begitu. Sampai sini jelas? Nah, tetapi saya ingin kasih catatan juga. Waktu kita merespon panggilan efektif itu pun bukan karena jasa kehebatan kita. Waktu kita bisa menerima Yesus pun setelah dilahir barukan, itu juga karena anugerah Tuhan yang membuat kita bisa merespon. Kalau Tuhan tidak kasih anugerah, nggak bisa merespon juga kita. Semua itu dari Tuhan. Petrus itu pernah ditanya Yesus, menurut kamu siapa aku ini? Aku ini Mesias. Intinya Yesus berkata apa? Itu kalau nggak dianugerahkan tuh Bapakku, nggak mungkin kau bisa nyebut saya itu Mesias. Jadi orang Petrus saja bisa mengklaim Yesus Mesias aja, itu anugerah dari Tuhan. Jadi semua karena pekerjaan Tuhan semua. Wah, saya bisa menerima Yesus. Ya, kenapa? Karena saya sudah dilahir barukan. Nah, sampai di sini saudara kita lihat pemilihan, panggilan, kelahiran baru, pertobatan. Nah, lanjut saudara, tahapan berikutnya. Ini terjadi satu kali seumur hidup ya. Satu kali seumur hidup. Lalu berikutnya. Nah, lalu ada yang namanya pembenaran. Setelah kita terima Tuhan Yesus, apa yang terjadi di situ? Kita itu mengalami namanya pembenaran. Pembenaran itu artinya apa? Allah menyatakan bahwa kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah orang benar itu maksudnya diklik lagi. Dianggap benar.
Kita tuh di hadapan Tuhan tuh dianggap benar. Bukan berarti kita orang benar, nggak ada orang benar ya. Tapi kita yang orang bersalah ini, orang berdosa ini, di hadapan Tuhan, Tuhan menyatakan kamu dianggap benar. Enggak lagi hamba dosa, enggak lagi budak dosa, tapi kamu sekarang dianggap benar, orang benar. Wah, itu dideklarkan oleh Tuhan. Lego ya. Selamat dari murka Allah. Bahkan kita dianggap orang benar, dianggap ya, dianggap benar. Nah, saudara, sampai di sini kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke area pengudusan. Pengudusan. Pengudusan itu berbicara tentang kita ini makin hari ditransformasi, makin serupa Yesus Kristus. Dan kalau kita semua hadir di tempat ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, posisi kita ada di mana, saudara? Ayo, saya mau tanya. Dari semua langkah-langkah ini, kita ada di mana posisi kita nih? Pengudusan, betul. Kita lagi ada di tahap pengudusan. Jadi kita lagi ditransformasi, makin hari makin serupa Tuhan Yesus. Pak, serupa Tuhan Yesus itu serupa apanya sih, Pak? Karakternya, lemah lembut, baik hati, misalnya panjang sabar, misalnya. Terus kita lihat juga karakter Tuhan Yesus tuh, kita lihat kehidupan Tuhan Yesus seperti apa sih? Tuhan Yesus itu melayani, ayo melayani juga. Karena kita kan mau serupa Tuhan Yesus. Artinya kita itu mau apa ya? Mau ngeplok sama Yesus, plok plok plok, nah gitu nah, mengopin Yesus mirip-miripnya. Yesus melayani, ayo harus kita melayani juga. Nah, yang kita belum melayani di sini ya, ayolah melayani. Ya, melayani nggak perlu kan jadi singer, yang lain juga bisa jadi pendoa, jadi usher gitu kan. Kita lihat juga Yesus tuh ngapain, mengabarkan Injil begitu. Nah, kita juga harus berani begitu. Jadi betul-betul serupa Kristus. Lalu berikutnya, nah pada bagian ini kerjasama, saudara. Kerjasama antara Roh Kudus dengan kita. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi, hampir semuanya itu kerja dari Allah. Kalau yang ini, kerjasama sama Tuhan. Misalnya begini ya, kerjasamanya. Kita baca Alkitab, terus Roh Kudus itu ngingetin kita, kamu lagi ada benci ya sama si Anu ya, gara-gara pelayanannya ribut ya, ayo, damai, maafan. Nah, di situ kita tuh lagi kerjasama sama Roh Kudus, kita bilang, gak mau, gak mau, gak mau. Roh Kudus ingetin lagi, ayo, damai, ayo, damai. Nah, itu kerjasama. Kita bisa nolak, kita bisa taat. Nah, di sini yang namanya ada yang namanya proses, saudara. Ada proses. Jadi pengudusan ini ada yang namanya proses. Nah, di sini, saudara, kita jangan cepat menghakimin orang ya. Begini, saudara, maksud saya. Ada orang-orang Kristen kalau kita lihat ya, kok hidupnya kayak nggak ada bedanya sama orang dunia ya. Dibilang mirip ya mirip, dibilang enggak ya enggak. Saudara, jangan-jangan di dalam proses pengudusan dia stagnan, saudara. Stagnan. Nah, kita jangan cepat-cepat menghakimin, oh orang ini nggak diselamatin. Nanti dulu, siapa tahu dia lagi apa ya, lagi stagnan kerohaniannya. Jangan cepat-cepat kita langsung khawatir juga, aduh jangan-jangan anak saya belum diselamatin, aduh cucu saya belum diselamatin. Mungkin dia lagi stagnan di dalam proses pengudusan. Tapi kemungkinan juga, jangan-jangan memang belum diselamatkan. Nah, kita tidak tahu, saudara ya. Kita lihat tuh. Nah, tetapi dalam pengudusan ini proses. Bisa terus maju, 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 makin maju, berkembang pesat. Bisa terjadi. Nah, saya mau tanya, saudara, kapan kira-kira kita itu waktu mengalami proses pengudusan itu larinya kencang sekali? Pas momen kapan itu biasanya? Ayo, momen kapan kita waktu mengalami pengudusan ya? Kita mengalami pertumbuhannya cepat sekali, wah, cepat sekali, wah, bergelora sekali. Biasanya pas momen kapan itu? Pas dalam momen apa itu biasanya? Tahap apa? Lahir baru, benar ya, benar-benar. Lahir baru ya, baca Alkitab kenceng, doanya kenceng, penginjilan kenceng. Wow, taat kepada firman Tuhan kenceng. Lama-lama dalam proses, banyak badai, banyak godaan, mulai kendor, gitu ya. Nah, jadi saudara ingat ini proses kita kerjasama dengan Roh Kudus. Terus berproses mengalami yang namanya
pengudusan. Lanjut. Nah, setelah pengudusan, ini yang final. Final dari semua keselamatan itu. Apa? Namanya pemuliaan. Dimuliakan. Ya. Jadi saudara, yang namanya dimuliakan itu nanti waktu Yesus datang kedua kali. Coba diklik satu kali, Pak. Ya, ini waktu kita datang, Yesus datang kedua kali, terjadi yang namanya kita dimuliakan, pemuliaan. Maksudnya apa, saudara? Kita nanti betul-betul disempurnakan. Walaupun kita sudah diselamatkan sekarang, tapi kan belum sempurna. Nanti tunggu Yesus datang kedua kali, betul-betul kita semua disempurnakan. Dan kita hidup bersama Tuhan, kita dimuliakan. Lalu kita akan punya tubuh yang baru. Tubuhnya sekarang kan bisa rusak karena ini tubuh yang panah. Nanti kita punya tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, ya. Lalu kita juga apa yang terjadi? Nanti kita juga sama Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan di sana. Wah, ini nih finalnya, selesai begitu. Nah, jadi saudara kita lihat ya, dari pemilihan, Allah milih, tap. Nah, coba lihat saudara ini, ya. Kaget. Dari pemilihan, dipanggil, dilahirbarukan, terima Yesus, dibenarkan, pengudusan, dan akhirnya kita dimuliakan. Nah, sekarang kita ada di ini nih, present ini. Yang pas, semua itu sudah kita lalui, kalau kita betul-betul sudah terima Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita ada masa-masa di present ini. Ya, lagi masa-masa pengudusan, terus proses jatuh bangun, terus berproses sama Tuhan di situ. Ya, nah jadi ini lihat ini, bagaimana Allah bekerja untuk menyelamatkan umatnya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak, saudara? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Atau mau lanjut dulu? Ya, silakan, Pak. Ini urutannya Ordo Salutis. Tapi yang kemarin itu kan cuma 5 itu ya. 5. Yang mana, Pak? Yang minggu lalu. Belum, minggu lalu belum ya, baru tadi. Urutannya kan dipilih, kemudian ditentukan. Tapi tidak ada, tapi tidak ada dikuduskan ya Pak. Ya tadi pengudusan tadi, Pak. Iya. Bukan sebelumnya yang di Roma 8. Oh iya. Itu yang iya. Iya. Ya, betul. Tapi kan itu hanya tidak ada arti khusus ya, dia nggak ada itu. Ada sih, ada. Ya, ada ya. Ada. Sebab kalau tadi yang Bapak terangkan kan yang dikuduskan ini kan ada kerjasama dengan Roh Kudus dari kita ya. Iya, betul. Ya. Nah, sedangkan yang lain adalah anugerah kan gitu. Iya. Apa ada hubungannya sama itu, Pak? Oh, nggak ada. Nggak Nah, yang ada. satu, misalnya satu ya, yang saya nggak angkat, yang versi panjang itu ada namanya adopsi. Jadi itu simpelnya begini, setelah kita dibenarkan, kita juga diangkat menjadi anak Tuhan. Ya. Nah, itu saya nggak singgung begitu. Nah, gitu. Terus ada satu lagi apa ya, saya lupa, ada 2 gitu. Ada 2 lagi yang kurang gitu. Ya saya hanya pilih ini aja gitu. Ya. Tahu tadi banyak kan ya. Iya, banyak. Ini kan. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Jadi nggak ada hubungannya, hanya anugerah murni begitu ya. Iya, itu diadopsi kan anugerah, ya, masih kategori anugerah. Ya, ini yang dikuduskan kita sekarang dalam pengudusan kan. Pengudusan. Kita sekarang pengudusan. Tapi kan tidak sepenuhnya anugerah kan, kita juga mesti harus kerjasama juga. Ya, itu aja. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Justification ya? Iya, di situ setelah dibenarkan ya, apa ya? Kalau nggak salah itu setelah dibenarkan.
Jadi Jadi di antara justification dan sanctification. sebelum sanctification, sebelum. Iya, di Ah, ah, antara gitu. Jadi iya, justification, adoption, terus sanctification. iya. Yang pasti sebelum sanctification, pengudusan gitu. Karena diadopsi itu masih dalam kategori yang pas, itu semua kerja Tuhan gitu. Kerjanya Tuhan. Jadi makanya kita diadopsi anak. Jadi makanya kita dibilang tuh anak-anak Allah gitu. Tapi kan kalau dari agama sebelah suka nyerang. Yesus dibilang anak Allah, kamu dibilang anak Allah. Jadi Tuhan tuh udah berapa? Banyak banget anak. Nah, dia nggak ngerti, kita ini anak adopsi. Kalau Yesus itu anak, betul-betul anak tunggal, betul-betul anaknya Tuhan, begitu loh, ibaratnya gitu. Kalau kita ini ada adopsi, dia nggak ngerti gitu. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang bertanya, silakan lagi ya. Nah, kita masuk ke poin beberapa keunikan keselamatan dari kekristenan, dari Kristen. Nah, yang pertama, saudara, keunikannya adalah Allah yang mencari kita orang berdosa. Kalau kita lihat dari kebanyakan agama lain ya, kebanyakan mereka berjuang gitu loh untuk apa ya, mencari Tuhan, mendekatkan apa, berjuang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan sebagainya. Tetapi dalam kekristenan menarik sekali, berbeda sekali. Justru Allah yang mencari kita. Allah yang mendekati kita. Contohnya kayak kisah Zakeus. Yesus itu sengaja betul ke tempat Zakeus. Kenapa? Karena dia ingin menyelamatkan Zakeus yang terhilang. Jadi dia sengaja dia mencari Zakeus. Bayangin nih Tuhan kita ya. Tuhan kita itu bukan nun jauh di surga, duduk doang, kongkang-kongkang kaki, lihat umatnya kehilangan akibat dosa. Tapi dia datang mencari kita gitu. Terbalik sekali, ini unik sekali. Nah, kenapa saudara Allah yang mencari kita, manusia yang terhilang? Karena kita yang terhilang ini nggak mungkin bisa pulang. Semakin kita terhilang, semakin kita tersesat begitu loh. Nggak bisa jalan pulang. Dulu waktu saya SD, saya pelihara seekor anjing, saya beri nama Pluto. Saya ambil dari Donald Bebek. Donald Bebek itu punya anjing dogi Pluto. Pluto. Oh, saya senang sekali. Tapi kalau di rumah lupa tutup pintu, nah ini saya nggak tahu nih, anjing saya punya kebiasaan aneh. Dia keluar, lari ke tetangga-tetangga yang punya pelihara ayam. Jadi suka gigit ayam. Waduh, mama saya ngombokin, gantiin terus. Karena kalau di ayam itu digigit, demam, sakit. Orangnya ngamuk, nggak mau. Digigit anjingmu, saya nggak mau anjing saya sakit. Mau nggak mau harus beli. Dibeli lah begitu. Jadi kalau keluar pintu dikit, gigit ayam, heran ya. Nah, satu kali saya pergi pulang, saya pergi ke sekolah waktu SD, naik motor, papa saya bonceng saya. Karena waktunya sudah mepet, pergi cepat-cepat ke sekolah. Sudah lewat, masuk rumah saya di dalam gang, keluar gang, tembus jalan gede. Waktu saya noleh belakang, saya kaget. Pluto di belakang saya. Lu ya, Pluto. Terus saya bilang papa saya, Pak, pulang dulu ke rumah, ini Pluto, nanti ditabrak mobil gimana? Papa saya bilang, nggak, biarin, sudah mau telat ini, nanti kamu telat sekolah gimana? Nanti ditabrak mobil gimana? Nggak, biarin, pergi. Benar ketabrak mobil. Kepalanya lagi tabrak, tapi nggak terlalu kuat. Tabrak kuat sampai Pluto itu terpelanting. Saya ngelihat kan dari motor sampai tetap lihat belakang, tapi masih hidup. Hidup yang terjadi apa? Pluto itu putar balik, dia lari pulang ke rumah. Nah, saya khawatir dia bisa nggak pulang ke rumah. Kenapa? Terlalu jauh itu dari rumah, jalan raya besar. Pulang sekolah, saya lari ke rumah, saya bilang mama saya, "Mama, Pluto." Mama bilang Pluto nggak pernah pulang lagi. Wow, itu saya SD. Saya nangis ya. Wow, nangis sedih sekali. Saya pergi ke gang-gang cari-cari, nggak ketemu. Dia nggak pulang-pulang. Kenapa? Dia sudah terhilang. Semakin dia cari-cari di mana tuan rumah saya, semakin dia cari-cari, semakin dia terhilang. Nah, itu juga gambaran manusia berdosa. Waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, dia terhilang. Dia mau cari Tuhan itu tidak bisa. Dosa itu sudah betul-betul menghalangi. Makanya Tuhan yang cari. Ini unik sekali ini dari agama lain. Coba saudara bandingin ya. Unik sekali kekristenan ini. Makanya waktu makin mempelajari doktrin keselamatan, makin saya terpercaya 100% pada Yesus ya. Ini kenal. Keselamatan sepenuhnya hanya anugerah Allah semata, bukan hasil perbuatan manusia. Jadi semata-mata anugerah itu Tuhan kasih, cuma-cuma kok. Kita ya, orang berdosa, cuma dikasih anugerah. Yesus Kristus. Tinggal kita terima.
Selesai. Tapi kalau yang lain kan, berjuang, melakukan ritual agama ini, melakukan ini dan itu, melakukan ini dan itu. Tapi kalau kita anugerah pemberian Tuhan. Saya tuh di IG tuh lihat ada orang begini apa? Saya nggak tahu dari Nepal atau dari India. Pokoknya dia nggak pakai baju, pakai sorbet warna orange atau apa. Dia tidur itu tuh di rumput duri-duri, semak-semak duri yang kayak udah disusun kayak jadi kasur. Itu dia tidurin, terus depannya lagi ada timpa badannya juga. Jadi digepit sama ranting-ranting duri-duri, berdarah semua itu. Sakit nggak? Sakit. Tapi kenapa dia lakukan itu? Untuk membereskan dosa-dosanya dia. Luar biasa ya. Jadi ada orang itu punya keyakinan membereskan dosanya sebegitu serius sekali. Sakit sekali dia. Langsung saya dalam hati saya berkata, bersyukur saya kenal Tuhan yang benar. Saya nggak perlu harus melakukan itu. Karena apa? Ya hanya anugerah. Nggak perlu begitu, anugerah di dalam Yesus Kristus. Tinggal percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai. Unik sekali emang apa yang diajarkan di dalam kekristenan. Dan keselamatan itu pasti. Nah, nanti ini kita minggu depan ya, kita akan sedikit bicara tentang keselamatan itu bisa hilang apa enggak. Keselamatan itu pasti. Sekali kita terima Tuhan Yesus, kita bisa tidur ngorok nyenyak. Kenapa? Pokoknya urusan neraka mah udah lewat bagi kita mah. Kita mah nggak akan neraka dah. Karena keselamatan itu pasti nggak akan dihakimi Tuhan dah. Kalau kita benar-benar terima Yesus loh ya. Udah, kita nggak pusing begitu. Pasti ya dan amin. Begitu. Kalau yang lain kan apa yang orang lain lakukan? Berjuang. Kayak tadi tuh. Menyiksa diri. Berbuat baik supaya dapat apa, dapat apa, dapat apa. Tapi kita, aduh, sekali terima itu selamat-selamat nggak akan hilang. Lalu berikutnya, hanya menerima dan percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah lalu, keunikan keselamatan Kristen, perbuatan baik itu adalah bukti kita sudah diselamatkan. Bukan supaya kita bisa masuk surga, karena dapat pahala dan sebagainya. Jadi menarik sekali, perbuatan baik itu nggak ada peran andil sedikit pun untuk keselamatan. Jadi perbuatan baik itu perannya hanya kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Itu adalah bukti buah kita itu sudah diselamatkan begitu. Jadi beda sekali ya. Saudara, sekali-sekali lah saudara compare, bandingin agama kita sama agama lain tentang keselamatannya. Saya sih nggak pernah belajar agama lain ya. Karena belajar Alkitab aja nggak habis-habis. Masih banyak yang nggak ngertinya saya. Bingung. Nggak habis-habis seumur hidup. Jadi saya nggak pelajarin agama lain. Fokus di Alkitab aja. Tapi sekali-sekali lihat sekilas kulit luar, lihatlah. Beda saudara. Beda sekali. Unik sekali yang kita punya. Dan bersyukurlah itu. Kita bisa kenal Tuhan ya. Oke, sampai di sinilah ada gambarnya ya. Gambarnya ada orang naik tangga, kayak mereka menggapai Tuhan. Tuhan tuh jauh di sana digapai. Kalau kita Tuhan yang malah turun nyelamatin kita. Unik sekali, beda sekali. Itu. Ya. Nah, sampai di sini kita akan lanjut ke dua persoalan di dalam doktrin keselamatan ya yang sering juga dipertanyakan. Nah sekarang saudara kita akan masuk, itu tentang tadi ordo salutis. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan begini yang sering diajukan orang. Itu kan semua Yesus Kristus. Sekarang bagaimana keselamatan di dalam perjanjian lama? Begitu ya. Bagaimana keselamatan orang yang ada di perjanjian lama? Bukankah orang yang ada di perjanjian lama belum ketemu Yesus? Yesusnya belum lahir, begitu. Betul ya? Apakah itu berarti ada alternatif keselamatan yang lain begitu? Ada yang mau beri jawaban? Bagaimana orang perjanjian lama itu bisa diselamatkan? Tadi kan dijelasin segala macam, ya enak ada Yesus, Yesus, Yesus. Nah, perjanjian lama Yesusnya belum lahir, gimana coba? Bagaimana kira-kira keselamatan di perjanjian lama?
Ada yang coba? Gimana? Orang yang di perjanjian lama diselamatkan, Yesusnya belum lahir tuh gimana? Pilih Tuhan maksudnya. Lalu orang itu dapat anugerah, ya pasti dapat anugerah dari Tuhan dengan mendengar firman Tuhan atau hukum Tuhan yang sudah disampaikan oleh Nabi, misalkan Nabi Musa atau siapapun gitu. Jadi orang itu ya seperti itu. Dia istilahnya tetap dapat anugerah, dipilih oleh Tuhan, dengan akhirnya dia menjadi orang yang taat terhadap hukum Tuhan. Gitu aja sih. Gitu ya? Ya, kalau Iya. saya menurut saya. Iya, iya. Iya, oke. Makasih banyak Pak ya untuk ini keberaniannya dan juga jawabannya ya. Iya. Nah, saudara ingat ya, kita itu waktu diselamatkan bagaimana sih caranya? Hanya percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kunci yang harus dipegang. Oke? Jadi pokoknya bicara tentang keselamatan harus ada Yesusnya, begitu. Kalau nggak ada Yesusnya, nggak selamat. Sekalipun Allah memilih, waktu Allah memilih, mesti ada namanya, nanti ada Yesusnya di sana. Makanya ada panggilan tadi, berita Injil tentang Yesusnya diberitakan begitu. Harus ada Yesusnya. Nah, persoalannya adalah, oke kita dipilih, tetapi di PL Yesusnya nggak ada. Harus ada butuh Yesusnya ini nih. Bagaimana ini? Harus ada Yesusnya. Yesusnya belum lahir. Bayang-bayang bisa dijelasin gimana maksudnya? Nanti merujuk kepada Yesus gitu. Jadi bahkan berita Injil itu di Kejadian 3 kan udah ada bahwa nanti keturunan perempuan ini akan meremukan itu. Kan Injil yang pertama. Jadi Yesus itu bukan baru ada waktu perjanjian baru, tapi dari perjanjian lama pun misalnya korban bakaran yang untuk menebus dosa itu kan sebenarnya merujuk kepada Yesus. Jadi cuman karena itu Yesus memang lahirnya di perjanjian baru, jadi bukan masih membutuhkan kayak apa ya? Ya gak bayang-bayang apa sih Pak maksudnya? Iya gambaran gitu. Jadi gambaran nanti bahwa untuk menebus manusia dari hukuman dosa itu diperlukan korban gitu. Nah nanti digenapilah di dalam Yesus gitu. Artinya kan kita sekarang nggak butuh lagi korban-korban binatang kan, karena udah Yesus udah digenapi semua dan sempurna. Iya. Tadi kan yang Lau sampaikan kayak pemaparan. Ini pemaparan Yesus itu di PL sudah ada, cuman bayang-bayangnya. Nah, terus setelah ada itu semua, terus gimana supaya manusianya bisa diselamatkan? Harus percaya ya. Harus percaya juga gitu. Harus kan Tuhan memberikan juga perintah di dalam perjanjian lama. 10 hukum Musa pun sebenarnya kan diberikan Allah juga samalah pokoknya taat kepada Allah ya. Karena bukannya Yesus atau perintah Allah tuh firman Allah misalnya hukum-hukum Allah itu bukan baru ada di perjanjian lama, perjanjian baru, tapi sejak perjanjian lama pun ketika kita menjalankan perintah Taurat itu kan manusia itu udah taat sama Allah. Gitu. Jadi ada masuk taat hukum Allah begitu Bu? Ya, taat hukum Allah dan kan kalau kita Yesus itu sudah ada di perjanjian lama itu bukannya ini dengan misalnya orang pada waktu itu memberikan korban bakaran untuk menebus di hukuman dosa itu, dia tuh udah taat gitu dan dia tuh udah percaya bahwa ketika dia berdosa itu dibutuhkan korban gitu, korban pengganti supaya nanti relasi dia tuh baik atau supaya dia tuh selamat gitu. Kan itu nanti Yesus yang menggenapi. Nah kan waktu perjanjian lama kalau dia nggak ngasih korban kan juga nggak selamat kan, walaupun sesuai dengan kemampuan misalnya yang kurang mampu bisa burung kan gitu, tapi tetap dia harus mengorbankan sesuatu kan. Gitu. Jadi mungkin bukan Yesus secara yang di perjanjian baru yang lahir di Bethlehem itu, tapi itunya gambarnya kan udah ada.
Iya. Oke, terima kasih ya buat Lause, buat semua. Bapak silakan Pak. Ayo Pak. Saya Abraham, Iya. Abraham perjanjian lama. Ah, Nah, Abraham kan disuruh Tuhan pergi dan Abraham taat ya, percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan ditulis Abraham percaya kepada Tuhan sehingga itu diperhitungkan sebagai kebenaran kan. Nah, cuma bedanya perjanjian baru, kalau perjanjian lama ini kebenaran itu kan Yesus. Jadi kebenaran ini future waktu itu ya. Sedangkan yang perjanjian baru kita sekarang ini kan Yesus itu 2000 tahun lalu ya. Ya kira-kira gitu ya. Kalau menurut saya ada Yesus juga di situ. ada Yesus ya. Iya. Ya, tapi itu diperhitungkan ke depan gitu ya. Iya. Dia percaya. Oke. Sama ini mah ke depan, ini mah ke belakang. Belakang ya. Ya, Yang satu ngeliat ke belakang, satu ngeliat ke depan ya. Ketemu, sering tengah-tengah. Iya. Terima kasih ya buat rekan-rekan yang sudah jawab ya, senang sekali ya bisa belajar bareng gitu ya. Nah, saudara ingat ya, keselamatan itu mesti tidak ada Yesusnya itu. Harus beriman, percaya sama Yesus. Titik, nggak ada apa-apa lagi, nggak perlu tambah-tambahin lagi. Pokoknya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik, begitu. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan perjanjian lama? Ya, sudah dikeluarin jawabannya. Mungkin udah baca kali, udah baca. Ya. Nah, jadi harus ada Yesusnya begitu. Nah, kalau gitu Yesus belum lahir di dalam perjanjian lama, belum ada. Nah, saudara begini, di perjanjian lama, keselamatan itu memang masih ada di dalam Yesus Kristus. Jadi harus orang-orang perjanjian lama itu beriman kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus yang akan datang. Kalau dia beriman kepada Mesias atau Yesus yang akan datang itu, maka dia diselamatkan. Kalau dia melakukan ritual, tapi dia tidak beriman sama Mesias yang akan digenapi itu, yang akan datang itu, nah dia nggak diselamatkan. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat satu persatu. Nah, ini yang disampaikan oleh Lause tadi ya. Ingat ini Kejadian 3:15. Di dalam ayat ini, ada sebuah nubuatan, bahwa di dalam nanti akan ada keturunan dari perempuan. Nah, keturunan dari perempuan ini yang akan menyelamatkan, begitu. Ini suka dibilang orang itu proto-evangelium, Injil yang pertama, tadi yang disampaikan oleh Lause tadi. Nah, jadi ini harus dipegang, bahwa ada nubuatan. Nanti ada keturunan perempuan, itu Mesias yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, begitu. Nah, kalau percaya, beriman kepada Mesias yang akan dijanjikan ini, dia selamat. Kalau nggak percaya dengan Mesias yang dijanjikan ini, dia nggak akan selamat, gitu. Jadi ini sama-sama tetap mengacu kepada Yesus Kristus. Nah, coba kita lihat contoh beberapa ya. Ini banyak sekali, saudara. Contohnya bisa lihat di Ibrani. Ya. Musa, apakah Musa tahu tentang Tuhan Yesus? Tahu, saudara. Dan dia beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi Musa memang nggak tahu nama Yesus waktu itu, kan belum tahu nama Yesus. Tapi dia tahu, dia percaya sama Mesias yang akan dijanjikan itu yang akan menyelamatkan dia dari dosanya. Nah, memang di dalam PL nggak kelihatan. Tapi di dalam PB, Yesus sendiri yang ngomong tentang Musa, bahwa Musa itu beriman pada Yesus, begitu loh. Nah, jadi kalau kita menafsirkan Alkitab, ada rumus begini. Yang jelas harus menafsirkan, harus melihat yang kurang jelas. Jangan yang kurang jelas menafsirkan yang jelas. Nah, di dalam PL itu gerimis, ya, nggak terlalu jelas. Jadi harus dilihat dari kacamata PB yang lebih jelas. Nah, di dalam PB itu lebih jelas sekali. Yesus mengatakan tentang Musa. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi Musa itu nulis kitab-kitab itu menuliskan tentang Yesus, tentang Mesias lah. Tapi belum ada nama Yesus. Jadi dia tahu tentang Yesus dan dia beriman kepada Yesus yang dinubuatkan itu. Itulah membawa dia kepada keselamatan. Lalu berikut lagi, Yesaya, saudara. Kita lihat Yesaya ya. Dikatakan, hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Bayangin tuh, Yesaya ternyata pernah melihat kemuliaan Yesus
dan sudah berkata-kata tentang Yesus. Dia tahu tentang Mesias yang akan datang itu. Dan dia juga beriman kepada Mesias akan datang itu. Makanya dia diselamatkan. Lagi, ini kita lihat ini. Mika. Mika itu juga berbicara tentang Mesias akan lahir. Dia juga berbicara tentang Yesus. Lalu Yesaya bicara tentang Mesias akan mati. Zakaria, Mesias akan dikhianati. Lalu di dalam Mazmur kita melihat Mesias akan bangkit. Jadi di dalam PL, semua nubuatan tentang Mesias, yakni Yesus yang akan datang itu, sudah bergema di mana-mana. Dan orang yang percaya kepada Mesias yang dinubuatkan itu, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, itu diselamatkan. Nah, masalahnya kan kalau orang Yahudi zaman sekarang masih menantikan Mesias itu. Padahal sudah datang, oi, gitu. Oh, udah datang, oi. Yang dinanti-nantikan itu, mereka nggak percaya Yesus. Nah, siapa yang menanti-nantikan itu percaya sama Mesias yang akan datang, dia diselamatkan. Jadi tetap mengacu ke Yesus nggak? Tetap Yesus. Jadi saudara begini, ketika Allah bekerja itu konsisten. Kalau keselamatan itu hanya di dalam Yesus, maka semuanya itu di dalam Yesus. Mau PL, mau PB, semua dalam Yesus. Nggak ada yang lain. Oke, jadi dari sini kita paham bahwa di dalam PL pun keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi benar sekali Bapak yang bilang, kalau PL itu ngelihat ke depan, imannya ngelihat ke depan kan, imannya lihat ke depan bahwa ada Mesias akan datang. Saya percaya, saya beriman itu, percaya itu. Dia ngelihatnya ke depan, akan Mesias datang. Kalau PB, kalau kita ngelihatnya noleh ke belakang. Yesus yang sudah datang. Nah, jadi kalau kita, kalau PB ngelihat ke belakang, kalau PL ngelihatnya ke sono, ke depan. Nah, ngelihatnya beda gitu. Tapi intinya sama-sama menuju ke Yesus Kristus. Nggak ada perubahan di situ. Nah, yang terakhir yang saya bagikan buat kita, nah lalu bicara tentang keselamatan, bagaimana dengan orang yang tidak pernah mendengar Injil? Bagaimana dengan orang yang tidak pernah mendengar Injil? Emang ada orang yang dari lahir sampai mati nggak pernah mendengar Injil tentang Yesus Kristus? Ada nggak? Banyak, saudara. Bejibun, di pedalaman itu banyak. Orang yang dari lahir sampai mati nggak pernah dengar tentang Yesus Kristus itu banyak sekali. Nah, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Kalau mereka nggak diselamatkan, Tuhan nggak adil dong. Mereka kan nggak pernah dengar tentang Tuhan Yesus, nggak adil dong. Nah, kalau kita lihat ya, Katekismus Westminster, pertanyaan 60 dengan tegas, mereka yang tidak pernah mendengar Injil, mereka tetap akan dibinasakan. Jadi keselamatan itu hanya tetap ada di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Tapi kembali lagi muncul pertanyaan, gak adil lah. Mereka tidak pernah dengar Yesus kok. Nanti dihakimin Tuhan. Kamu nggak mau terima Yesus ya, kamu berdosa, masuk neraka. Lalu mereka ngomong gini, kami dari kecil tidak pernah dengar siapa Yesus. Siapa itu Yesus? Dengar Alkitab aja kami nggak baca. Bagaimana? Begitu. Tuhan tidak adil dong. Nah, begini saudara, dalam hal ini yang saya ingin ajarkan adalah Tuhan itu tetap adil. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Klik. Nah, saudara coba lihat Roma 2 ayat 15 ngomong apa? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi begini saudara, saya mau jelasin ya. Orang yang ada di pedalaman sekalipun, yang nggak pernah ada Alkitab, itu di dalam hatinya sadar Tuhan itu ada. Itu dulu. Orang ateis sekalipun mengaku Tuhan itu nggak ada, kalau mau jujur, dalam hatinya paling dalam, dia tetap percaya Tuhan itu ada. Tahu dari mana? Paulus yang ngomong. Tapi mereka itu menekan kebenaran itu. Kebenaran bahwa Allah itu ada dalam hati mereka. Sudah ditanam oleh Allah dalam hati mereka, Tuhan itu ada. Tapi mereka tekan. Mereka tekan, nggak mau percaya, nggak mau percaya, tekan gitu. Pokoknya terserah lu mau tekan, lu percaya nggak percaya, Tuhan itu ada dalam hatimu. Kamu nggak bisa bohong, sudah ditanam oleh Tuhan. Ya, saya pernah dengar ada orang stand up komedi. Saya sebut namanya pasti saudara tahu semua.
Dia ngaku awalnya gnostik lah, agnostik, lalu sekarang ngakunya ateis. Saya penasaran, kenapa nih orang ya? Orang bertatuan, kenapa dia nggak percaya sama Tuhan? Sudah diwawancara podcast di sana sini. Saya kejar itu, saya penasaran, kenapa nih orang nggak percaya Tuhan itu ada? Di dalam satu podcast saya mendapati dia ngomong begini, kenapa dia memilih Tuhan itu nggak ada? Dia mengatakan apa? Ada Tuhan itu nggak enak, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi dia tuh nggak suka diatur-atur. Jadi dia lebih memilih yang menganggap Tuhan itu nggak ada. Nah itulah Paulus bilang, kebenaran itu ditekan, disangkal-sangkal. Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Kenapa? Karena dia nggak mau diatur. Oh, terserah mau nganggap Tuhan itu ada nggak ada, ngatur-ngatur. Yang pasti Tuhan itu ada, dia siap menghakimimu. Jadi yang pertama, dalam hati nurani Tuhan itu ada. Dan orang pedalaman pun tahu ada sesuatu yang luar biasa, lebih besar. Dan yang kedua, saudara, perhatikan. Paulus mengatakan, hukum Taurat itu juga ada di semua hati manusia, bukan untuk Israel aja. Tapi hukum Taurat itu tertulis di mana? Di hati setiap manusia, itu ada. Misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, misalnya. Orang di pedalaman aja, waktu mau membunuh orang, dia punya kesadaran loh, ini salah loh. Gak usah diajarin loh. Pasti punya perasaan ini, aduh ini kayaknya nggak boleh dilakukan, ini salah ini. Kok mereka punya perasaan itu sih? Kok mereka punya kepekaan itu sih? Seperti yang Paulus katakan, ada hukum Taurat sudah tertanam di hati mereka. Jadi mereka tuh punya hukum. Waktu mereka mau pukul orang juga sadar, ini sesuatu yang nggak boleh nih. Nah jadi mereka sadar ada Allah, lalu mereka sadar juga ada hukum Allah di dalam hati mereka. Nah, bagaimana mereka dihakimi? Penghakiman mereka adalah berdasarkan apakah mereka mau taat pada hukum Taurat itu apa enggak. Kalau mereka mau taat dengan hukum Allah yang ada di hati nurani mereka itu, kalau mereka mau taat, mereka bisa diselamatkan. Oops, nanti dulu, jangan pikir macam-macam dulu. Mereka bisa diselamatkan. Tapi mereka harus melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Satu titik pun tidak boleh gagal. Itu dikatakan Paulus, saya lupa entah di Kolose atau di Galatia. Itu seperti rantai. Tidak boleh satu pun gagal. Satu gagal, bubar semuanya. Pertanyaannya adalah, orang di pedalaman itu bisa nggak mentaati hukum Allah secara sempurna? Nggak bisa. Dengan kata lain, mereka pasti binasa nggak? Binasa. Makanya butuh Injil diberitakan kepada mereka supaya mereka diselamatkan. Nggak bisa orang mentaati hukum Allah dengan sempurna, nggak bisa. Nah jadi penghakiman Allah bagaimana? Allah melalui hukum itu, hati nuranimu. Kamu mau taat nggak? Kalau kamu taat, bagus. Kalau nggak taat, dihakimin. Nah masalahnya semua gagal. Dan Allah menghakimi mereka berdasarkan itu. Adil nggak? Ya adil. Kalau kamu mampu, bagus. Nggak mampu, ya udah dihakimin. Adil nggak? Adil. Tapi kita tahu faktanya, mereka pasti gagal. Makanya mereka butuh Yesus Kristus dalam hidup mereka. Ya, nah jadi saudara, ini yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Ada yang mau bertanya, saudara? Sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita. Nanti minggu depan nih, saya pikir nanti kita akan bahas hal-hal yang mungkin sering ditanyakan orang gitu ya. Jadi tanya hal-hal yang suka ditanyakan orang ya tentang keselamatan. Misalnya keselamatan bisa hilang apa enggak? Bagaimana penjelasannya begitu ya? Oke, ada yang bertanya di sini? Ya, Bu. Saya pernah dengar ada yang bilang Yesus ketika 3 hari mati itu sebelum bangkit memberitakan Injil ke dunia orang mati. Saya di gereja rasanya nggak pernah dapat ajaran itu. Gimana pendapat Clardi? Iya. Kita fokus dulu aja ke ke dokter ini ya. Jangan lari ke yang mana-mana dulu aja. Yang pembahasan ini dulu aja ya, gitu. Oke. Ini kalau ini kan orang-orang dewasa, misalnya bahkan orang yang kayak ya maksudnya terpencil begini aja dihakimi berdasarkan hati nuraninya. Gimana kalau untuk yang masih bayi?
meninggal, misalnya. Belum sempat percaya Yesus kan. Iya. Ini ya pertanyaan yang mudah sekali untuk saya jawab ya. Jawabannya begini. Jawabannya adalah saya tidak tahu. Makanya saya tidak tahu, saya mudah jawabnya. Saya tidak tahu begitu. Kenapa? Memang di dalam Alkitab tidak pernah menjelaskan tentang bayi mati masuk mana begitu. Mati itu mati bayi masuk mana. Saya pernah membaca beberapa paper begitu, tulisan akademis tentang ini. Pandangannya beda-beda. Ada yang bilang namanya bayi Tuhan itu adil lah. Karena gini saudara ya, manusia itu dihukum. Allah itu menghukum manusia karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Allah itu nggak menghukum statusnya berdosa. Tapi perbuatan, setiap kali Alkitab ngomong Allah itu menghukum, menghakimi. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu yang dikejar. Nah kalau bayi kan belum melakukan perbuatan dosa, memang status dia adalah orang berdosa. Jadi Allah tuh adil, nggak akan menghakimin dia. Itu pandangan sebelah, begitu kan? Tapi kalau saya lebih pribadi, saya tidak tahu, saya lebih posisi ke kalangan orang-orang yang mengatakan tidak tahu. Kenapa? Ya memang Alkitab nggak ngomong sih. Lebih baik kalau nggak tahu, jawab nggak tahu sih. Jangan sosok tahu, nanti menyesatkan begitu loh. Nah jadi, ya saya nggak tahu gitu. Ya. Gini, soalnya saya pernah ngedengar anak itu kan berdasarkan iman orang tuanya. Nah, gitu. Jadi gimana nih gitu sehubungan dengan hal itu? Berdasarkan iman orang tua ya. Nah saudara, iman itu nggak bisa diwaris-warisin ya, turun-turunin begitu loh. Yang bisa duit ya, turun. Duit turunin. Kalau iman nggak bisa, itu bersifat personal, pribadi, begitu. Jadi kalau dia mengatakan, ya itu berdasarkan warisan dari orang tuanya. Nah, saya cuma bertanya aja, kalau itu dari warisan orang tuanya, memang iman bisa diwariskan. Bukankah itu personal, terima Tuhan. Gitu ya. Ya, jadi gitu ya. Nggak bisa diwariskan sih. Kalau diwariskan, saya legowo aja lah anak saya nggak usah injilin Kristus, dia pasti jadi kaum pilihan otomatis. Kan nggak bisa begitu. Saya juga harus injilin anak saya. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Tentang ini ya. Kalau nggak ada, kita tutup. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini, yang sudah bertanya, ya, yang mau juga memberikan pendapat. Terima kasih banyak ya, sama-sama belajar begitu di kelas ini ya. Saya juga banyak belajar ya, pertanyaan yang baik-baik, tajam-tajam ya, membuat saya pulang ini pikir-pikir lagi karena pertanyaan yang baik-baik. Ya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kami setelah belajar ini, kami bersyukur sekali Tuhan. Kami orang berdosa yang gak pantas diselamatkan, tapi mendapatkan anugerah Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur sekali Tuhan. Kami berterima kasih sekali Tuhan. Tuhan memilih kami. Padahal kami gak pantas, gak layak untuk diselamatkan, untuk dipilih. Ya Tuhan, biarlah hidup kami yang sudah diselamatkan. Kami tidak menyia-nyiakan ini. Tapi kami hidup menyenangkan Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Sungguh Tuhan, biarlah hidup kami tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu ini. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami menyukakan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk malam ini, biarlah Tuhan tolong kami supaya kami menjadi murid-murid yang terus mau belajar dan belajar. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan pulang, Tuhan lindungi, tibakan di tempat tujuan kami semua dalam keadaan yang baik dan selamat. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.